semuanya, perkenalkan saya Joyce Marcia Melody. Saya dari Tero Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tugas praktikum dasar sistem kontrol yang ke-6, yaitu tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4 ST4RN DAG Master. Nah, di sini secara khusus saya akan menjelaskan percobaan sistem kendali dari temperatur ini menggunakan Autonix TK4 ST4RN yang dikombinasikan dengan DAG Master untuk pengambilan data. Nah, percobaan ini itu bertujuan untuk memahami karakteristik kontrol suhu, membandingkan metode on-off dan PID, serta menentukan parameter yang terbaik. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan dan pengambilan data TK4 ST4RN dengan DAG Master. Nah, DAG Master sendiri itu berfungsi sebagai alat bantu monitoring dan pencatatan data suhu secara otomatis dari temperatur controller. Nah, kita itu bisa hubungkan TK4S, TK4RN ke komputer atau laptop kita yang digunakan, yang ada aplikasinya, melalui port komunikasi, misalnya USB converter lah. Lalu setelah itu kita bisa buka DAG Masternya dan pilih channel yang sesuai. Lalu atur waktu sampling, misalnya setiap 2-5 detik. Nah, kita bisa ikuti tutorial atau cara-cara pengaturannya itu sesuai dengan yang ada di jobsheet. Nah, lalu setelah itu kita bisa jalankan sistem dan data suhu aktual itu akan terekam otomatis dalam bentuk tabel dan grafik secara real time. Dengan DAG Master ini sendiri, kita itu tidak perlu mencatat suhu manual. Nah, semua data itu akan direkam langsung oleh software sehingga lebih akurat dan mudah diolah. Nah, oke. Di sini langsung saja kita lihat bagaimana sih hasil grafik di DAG Master. Nah, di sini selanjutnya di sini merupakan contoh hasil grafiknya melalui aplikasi. Nah, di sini bisa terlihat ya, grafiknya tuh bisa terekam, bisa kita lihat secara langsung sesuai dengan suhu real time saat itu juga. Di video ini menunjukkan bagaimana grafik ini itu bisa disimpan supaya kita bisa tahu dan langsung ada tabelnya. Lalu di video ini kita bisa lihat bahwa ini dia ada dua grafik. Yang atas itu menunjukkan suhunya, dia set in saat itu berada pada di suhu berapa. Nah, lalu di bawah itu merupakan penanda bahwa lampunya itu menandakan on atau off. Nah, setelah kita melakukan uji di DAG Master, di sini kita bisa lihat tabel dari hasilnya. Nah, yang pertama itu ada control on off hysteresis untuk uji 3 variasi. Nah, di sini yang pertama itu on off, kita set pointnya di 50 derajat.
Nah, yang pertama itu untuk histeresis 3. Di sini waktunya itu tadi kan selama 240 detik atau sekitar 4 menit ya. Nah, di sini itu dia suhunya ketika di 29 sampai di 49 derajat itu dia akan menyala lampunya. Karena kenapa dia menyala? Nah, karena di sini itu kita set point suhunya tuh di 50 derajat. Nah, maka dari suhu 29 sampai 49 derajat itu lampunya akan menyala. Nah, ketika dia mencapai suhu 50 derajat, nah maka otomatis lampunya tuh akan mati. Begitupun juga dengan untuk tabel yang kedua, ini di histeresis 1, dia di sini kita masuknya dari 30 derajat. Dan dia sama juga di 30 derajat sampai di 49 derajat dia tuh lampunya akan menyala. Nah, dilanjut dari 50 derajat sampai di sini dia akan menyala, akan mati sama di 50 derajat di detik ke 166. Nah, lalu dia kan suhunya itu lama-lama kan akan itu ya, ketika mati kan mendingin ya, jadi dia suhunya berubah ke 40. Ketika dia ke 49 dia otomatis akan menyala lagi lampunya di sini sampai ke detik 170. Nah, ketika dia menyentuh 49 menyala. Nah, karena lampunya panas maka suhunya itu akan naik jadi 50. Nah, kembali lagi ketika mencapai 50 derajat dia otomatis akan mati lampunya. Nah, di sini juga terulang lagi, dia lampunya mati lalu dia suhunya kembali ke 49 derajat di detik ke 194. Nah, lampunya menyala lagi lalu kemudian dia menyentuh ke angka 50 derajat, dia lampunya otomatis juga akan mati. Nah, di sini juga terulang kembali 49 derajat dan 50 derajat. Nah, untuk tabel yang ketiga di sini menggunakan histeresis 5. Nah, di sini mulai suhunya tuh dari 31 derajat. Dia menyala lampunya di 31 derajat sampai 49 derajat dia tuh lampunya menyala. Nah, lalu ketika menyentuh 50 derajat dia otomatis juga akan mati sama seperti sebelumnya. Nah, dia masih naik terus sampai 51 lalu turun ke 50. Nah, 49 dia tetap mati. Nah, di 48 dia juga tetap mati. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan histeresis 5. Nah, dari control on of hysteresis ini itu kita kan melakukan percobaan dengan 3 hysteresis yang berbeda ya, yaitu 3, 1, dan 5. Set pointnya itu di 50 derajat. Nah, di sini kita bisa amati bagaimana sih respon suhu naik dan turun terhadap hysteresis. Kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya terlihat di sini. Dia awalnya naik secara perlahan, tapi terus naik, lalu dia akan stabil sedikit lebih lama. Nah, ini juga berlaku sama untuk ketiga histeresisnya. Nah, dari control on of hysteresis ini kita bisa tahu bahwa semakin besar histeresis itu suhunya tuh berosilasi dengan jarak yang lebih lebar. Lalu semakin kecil histeresis, kontrol itu lebih presisi, tetapi pemanas itu lebih sering on off. Nah, dari 3 variasi ini kita bisa pilih mana sih yang lebih stabil dan efisien. Selanjutnya di sini ada untuk kontrol PID time proporsional dengan set point 50 derajat. Nah, di sini itu kita lakukan percobaannya itu pada suhu set point 50 derajat ya, dengan mode PID proporsional. Nah, kita tuh mengawalinya itu tadi di video dengan mencari parameter P terbaik, lalu lanjutkan dengan penyetelan I integral dan terakhir D derivatif. Nah, di sini kita menggunakan 10 data. Nah, dari 10 data ini kita bisa
bandingkan, nah kita bisa tahu hasil penyetelan dan tentukan kombinasi parameter PID yang terbaik. Nah, di sini kita lihat datanya di tabel. Untuk PID 5520, nah dia di suhu 30 sampai 36 akan menyala lampu, di suhu 36 dan 37 akan mati, dan seterusnya. Ini juga 4 menit teman-teman. Di sini kami mencoba itu untuk PID 5520, 3520, 10520, 8525, 7930, 7315, 8541, 8621, 3530 dan 1231. Nah, di sini kita langsung saja lihat grafiknya. Nah, kita lihat grafiknya supaya lebih memudahkan kita untuk kita bisa menentukan mana sih PID yang terbaik. Nah, ini terlihat grafiknya seperti ini, naik secara bertahap lalu stabil, ada juga naik secara bertahap lalu dia stabil dan turun. Nah, seperti ini grafik hasil dari grafiknya. Nah, dengan PID ini kita itu bisa mengontrolnya itu menjadi lebih halus dibandingkan on off yang sebelumnya. Nah, proporsional itu mengatur besarnya daya pemanas, lalu integral itu memperbaiki error sisanya, dan derivatif itu menstabilkan respon yang ada. Hasil terbaik itu ditunjukkan oleh grafik suhu yang cepat mencapai 50 derajat tanpa overshoot besar dan stabil dalam waktu yang singkat. Oke, demikian sebelum saya tutup, saya akan memberikan sedikit penutup atau kesimpulan. Nah, di Master ini tuh sangat membantu pengambilan data yang cepat dan akurat. Kenapa? Karena datanya itu langsung ada. Nah, histeresis kecil itu memberi kontrol lebih presisi, tapi dia sering switching juga. Nah, PID itu memberikan respon terbaik karena lebih stabil dan halus dibandingkan dengan on-off. Nah, pengaturan parameter yang tepat itu sangat menentukan bagaimana dari kualitas kendali suhu. Nah, dari percobaan ini itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan DAQ Master itu memudahkan kita dalam mengambil proses pengambilan data, dan kontrol PID menghasilkan kestabilan suhu yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol on-off, dan penentuan parameter PID itu sangat penting untuk performa sistem. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai tugas yang ke-6 ini, kendali temperatur dengan Altonik 34 ST4 RN DAQ Master. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai.